Baik, saya mulai ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Baik, yang terhormat Ketua Komunitas Marifatun Akademi, Gus Fadi Sanji Bastian, beserta jajaran kepengurusannya, yang kami hormati Ustadz Farid Wajadi, selaku pemateri kita pada malam hari ini, yang kami muliakan kori kita pada malam hari ini Ustadz Ion, serta jajaran para media partner yang kami kagumi dan yang sangat kami banggakan, seluruh peserta kajian yang hadir pada kesempatan malam hari ini. Puji syukur kehadiran Allah karena atas limpahan rahmat serta hidayahnya, pada hari ini Ahad 1 Desember 2024 kita semua dapat hadir bersama secara virtual dalam kajian umum yang bertema konsep hidayah antara menunggu dan menjemputnya. Salawat beserta salam semoga tetap limpah curahkan kepada junjungan alam, taulah dan umat manusia, rahmat bagi seluruh alam, baginda Nabi Agung Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang. Hadirin teman-teman yang berbahagia, dengan sangat antusias sekali saya Siti Halimah Sadiali yang akan memandu acara kajian pada malam hari ini. Perkenalkanlah saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada malam hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, dilanjut dengan acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran. Menepati rangkaian acara yang ketiga adalah sambutan, selanjutnya acara inti yaitu pemaparan materi. Acara kelima ialah sesi diskusi tanya jawab dan acara terakhir adalah doa dan penutup. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai insan yang beriman dan bertakwa dan dengan harapan, semoga acara pada hari ini diberikan kelancaran oleh Allah. Marilah kita buka bersama dengan bacaan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, untuk mengawali kajian malam ini, langsung saja marilah kita hayati bersama lantunan ayat suci Al-Quran yang akan dilantunkan oleh Ustadz Ion. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am yaquluna sya'irun natarabbasu bihi raibal manun. Qul tarabbasu fa inni ma'akum minal mutarabbisin. Am ta'muruhum ahlamuhum bihadza am hum qawmun taghun.
أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, lantunan ayat suci Al-Quran yang sangat merdu dan luar biasa sekali. Sekali lagi terima kasih kepada Ustadz Ian. Baik, selanjutnya memasuki ke acara inti ialah pemaparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Sebelum menyampaikan materinya, izinkan saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada malam hari ini. Nama lengkap beliau adalah Ustadz Muhammad Farid Wajadi, SPD MPD, tempat tanggal lahir di Polewali, Mandar, 20 Oktober 1986, domisili di Komplek Pondok Pesantren Ulumul Quran, DDI Hasanuddin, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pendidikan terakhir S1 dan S2 di UIM Makassar. Jabatan beliau yaitu menjadi Ketua DPC Himpera Maros. Selanjutnya Dirut PT Al-Fatih Farid Barokah Sekwil KPK Sulawesi Selatan. Selanjutnya pimpinan Ponpes Tahfidz Ar-Rahman. Selanjutnya menjadi Kepala Sekolah MI DDI Hasanuddin, menjadi Wakil Pimpinan Ponpes DDI Hasanuddin, menjadi Ketua LDNU Kabupaten Maros, menjadi Dewan Dakwah DDI Sulawesi Selatan. Aktivitas dakwah beliau adalah yang pertama adalah penceramah Celebes TV, yang kedua penceramah TVRI Sulawesi Selatan, yang ketiga penceramah Fajar TV. Sosial media Ustadz beliau bisa di-follow ya teman-teman. Yang pertama Facebook yaitu Ustadz Gaul, yang kedua Instagram Ustadz Gaul _ yang ketiga TikTok Ustadz Gaul, yang keempat YouTube yaitu namanya Farid Millennial Channel. Bisa langsung di-follow ya teman-teman. Masya Allah, pemateri kita malam hari ini yang sangat luar biasa sekali. Baik, langsung saja kita simak materi yang akan dibawakan oleh beliau. Pada sesi ini kita membagi ke dalam dua sesi. Sesi pertama, pemaparan materi selama 45 menit. Sesi kedua merupakan sesi diskusi, yakni tanya jawab selama 15 menit. Baik, teman-teman sudah hadir di hadapan kita semua, narasumber kita yang sangat luar biasa sekali. Kepada Ustadz Farid, kami persilahkan untuk menyampaikan materinya. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh. Mungkin bisa dibuka oleh semua untuk salam. Baik, mohon izin kepada yang dari protokol institusinya untuk mengizinkan terbuka mic-nya bagi yang tidak ada kondisinya di dekatnya, biar berinteraksi secara langsung itu lebih enak. Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana bihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala ibadillah mustafa Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah.
أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم. Para pemirsa Ma'rifatuna Akademi yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati, saya muliakan founder ataupun pengurus besar Ma'rifatuna Akademia. Semoga senantiasa diberikan umur panjang, kesehatan, jasmani dan rohani, keberlimpahan rezeki yang berkah, berkah dan juga semangat dakwah sehingga ilmu dan hidayah Allah Subhanahu wa taala bisa sampai ke umat. Amin ya rabbal alamin. Di dalam kita diajarkan bagaimana untuk bersyukur kepada Allah itu dengan mengucapkan kalimat alhamdulillah. Begitu juga setelah bersyukur kepada Allah, kita membaca salawat kepada Nabi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi fi kulli lamhati wa nafas ilmuka. Pemirsa Ma'rifatuna Akademi yang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Konsep hidayah. Kalau kita berbicara tentang hidayah, hidayah itu di dalam Al-Quran banyak disebutkan. Hidayah sering dengarkan dalam kalimat penutup seseorang apabila dia berceramah, dia membaca apa? Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridho'in inayah dan seterusnya. Tahukah kita setiap saat kita minta hidayah sama Allah? Mau buktinya? Kita minta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita minta petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa buktinya? Ketika kita di dalam sholat 5 waktu itu maupun sholat sunnah itu dibaca surah Al-Fatihah. Ada hidayah yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sesungguhnya konsep hidayah itu dalam surah Al-Qasas ayat 56 disebutkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innaka la tahdi man ahbabta. Innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau suka. Misalkan, ini harus dapat hidayah. Saya akan memberikan dia ceramah, saya akan berikan dia penjelasan, saya akan berikan. Tapi ternyata dia tidak dapat hidayah. Dia dapat hidayah, tidak bisa juga. Jadi kita hanya berusaha, yang memberikan hidayah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau mau, kepada siapa yang engkau suka. Walakin Allah, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala yahdi man yasha. Yahdi man yasha wa huwa a'lam bil muhtadin. Allah memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki dan Allah Maha mengetahui siapa orang-orang yang mendapatkan petunjuk itu. Akademia yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Fatihah itu selalu kita minta berapa rakaat? 1 rakaat 1 kali Al-Fatihah. Taruhlah dari sholat subuh kita bacanya Al-Fatihah sampai selesai sholat Isya itu berapa rakaat? Ada yang bisa jawab berapa rakaat semuanya? Dari sholat subuh, Mbak Dian Amalia, coba dari sholat subuh sampai sholat Isya. Berapa rakaat? Siapa yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab berapa rakaat? Dari sampai Isya. Subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya itu berapa rakaat semuanya? Ini Mbak Diannya ada nggak? Atau jangan-jangan lagi sibuk? Ya, Mas Raja itu berapa?
Berapa rakaat dalam sholat subuh sampai sholat isya? Ada yang bisa jawab? Halo? Ya, selamat bergabung Pak Santinya. 17 rakaat, betul. Dalam 17 rakaat itu sholat subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Itu berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? Ayo, berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? Ketik aja. Ketik aja kalau nggak bisa. Ya, ada yang bisa jawab berapa kali kita baca surah Al-Fatihah? 17 kali Ustaz. Kita membaca surah Al-Fatihah di dalam 17 rakaat itu membacanya sebanyak 17 kali. Itu bagus. Siapa yang jawab tadi? Siapa yang jawab tadi dapat hadiah. Hadiahnya umroh bagi yang mampu. Ya, 17 rakaat, 17 kali kita baca Al-Fatihah. Artinya kita 17 kali minta hidayah sama Allah Subhanahu wa taala minimal dalam sehari. Kenapa dikatakan minimal? Karena kita membaca Al-Fatihah itu bukan cuma salat fardu. Salat sunnah pun kita baca. Entah berapa banyak salat lain yang kita laksanakan. Berapa banyak salat sunnah yang kita kerjakan. Berapa banyak salat sunnah bertakarub ya Allah yang kita amalkan. Para pemirsa, Marifatul Akademi yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep hidayah, apakah kita menunggu atau menjemputnya? Sesungguhnya hidayah itu ada yang kita tinggal menjemputnya. Hidayah itu ada, kita mencarinya. Ada orang yang menganggap hidayah itu dicari karena ketika dia sebelumnya tidak beriman, kemudian dia mencari, meneliti, kemudian ternyata oh ya baik. Kalau seperti ini sudah jelas. Oke. Bismillah. Jadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala itu kita minta, ada yang menjemput hidayah, ada juga yang menerima hidayah, ada mencari hidayah. Siapa itu mencari hidayah? Mereka yang meneliti dulu baru beriman, mendapatkan keimanan sehingga mereka kemudian taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya, pernah dengar nggak sahabat semuanya mengenai seorang profesor asal Prancis? Dia itu membaca berbagai banyak literatur, kemudian membaca, mempelajari kitab-kitab suci agama-agama yang ada di dunia ini. Dalam penelitiannya, dia membaca tentang Fir'aun di Mesir. Dia membaca kitab agama lain sampai membaca kitab suci Al-Quran Karim. Dia mendapati bahwasanya Fir'aun itu tenggelam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, mukjizat Nabi Musa melalui tongkatnya yang dihentakkan ke lautan, terbelah lautan itu, kemudian dihentakkan kembali, tertutup lautan itu dan menenggelamkan Firaun dan bala tentaranya. Ini orang Prancis ini, seorang profesor, meneliti dari berbagai kitab informasi yang dia dapatkan tidak puas. Sehingga pada ketika membaca Al-Quran Al-Karim tentang Fir'aun yang tenggelamkan itu, dia baru mendapatkan titik terang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mendapatkan ada pasir berupa pasir yang berasal dari laut, yang itu seperti garam. Dia mendapatkan semacam zat seperti garam di dalam mumi itu. Kemudian dia menjadi orang yang berkeyakinan
menerima Al-Quran dan bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini namanya menjemput hidayah. Sesungguhnya hidayah Allah Subhanahu wa taala sudah terpampang luas. Jagat raya ini adalah hidayah Allah Subhanahu wa taala. Yang kita minta dalam surah Al-Fatihah itu menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi dalam tafsir Al-Maraghi ketika beliau menafsirkan surah Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, berikanlah kami petunjuk, tunjukilah kami. Ihdina. Ada 5 macam hidayah yang kita minta sama Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Hidayah yang pertama itu adalah hidayatun naluriyah. Hidayatun iradiyah. Hidayatun iradah atau iradiyah, hidayah keinginan. Contoh misalkan, saya mau tanya dulu sama panitia, apa suara saya sudah jelas? Halo? Sudah, Ustaz. Coba dikasih informasi apa suara saya sudah jelas? Sudah ya? Sudah, Ustaz. Hidayah yang pertama hidayah iradiyah atau keinginan. Seperti anak bayi, kalau dia mau makan, siapa yang tahu? Kalau dia mau buang air, siapa yang tahu? Ternyata dia diberikan hidayah Allah Subhanahu wa taala dengan cara menangis, bersuara, berteriak dan seterusnya. Itu namanya hidayah iradiyah. Hidayah keinginan. Kemudian yang kedua, menurut Syekh Mustafa Al-Maraghi, hidayah bentuk ini namanya hidayatul hissi. Hidayah panca indera. Seseorang nanti bisa merasakan panas dan dingin dengan panca inderanya. Merasakan pahit, manis, pedas, itu dengan panca indera pengecapnya dan seterusnya. Bisa melihat mana yang terang, mana yang gelap, mana yang bercahaya, mana yang buram dan seterusnya. Itu panca indera. Apalagi ketika seseorang berdoa ihdinas siratal mustaqim, maka sesungguhnya dia meminta hidayah kepada Allah, namanya hidayatul akal. Hidayah akal. Hidayah akal ini sangat kita butuhkan. Hidayah akal ini yang bisa membedakan mana jelek, mana yang bagus. Mana yang baik, mana yang buruk. Jadi menyempurnakan hidayah itu hidayah tidak cukup. Itu tidak dan tidak semua kenyataan itu bisa kelihatan. Ya, jadi tidak semua yang kita lihat itu nyata dan tidak semua kenyataan itu terlihat. Contohnya ini ada seseorang yang naik perahu. Ketika naik perahu dia menurunkan apa itu namanya? Bahasa Sulawesinya bisi. Dayungnya, dia turunkan dayungnya. Yang kelihatan ketika kita melihat dayung itu di bawah itu patah. Itu yang dilihat oleh mata kita. Tapi ketika kita mengangkat itu secara maka ternyata dayung itu tetaplah lurus, tidak patah ataupun bengkok. Maka berarti tidak semua yang kita lihat itu nyata. Maka butuh yang namanya hidayatul akal. Hidayah akal ini dalam surah Az-Zumar ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah." Jadi kita memiliki pikiran akal, pikiran, kalau saya seperti ini akan mendapatkan hal yang tidak bagus. Kalau saya melakukan hal ini, saya akan mendapatkan hal yang baik. Jadi baik buruknya itu karena akal yang memberikan kita petunjuk. Tapi lagi-lagi kita dengan akal saja kita menggunakan untuk mengaruhi kehidupan ini, bisa-bisa kita tersesat dan bisa menyesatkan orang lain. Makanya butuh yang namanya hidayah din, hidayah beragama.
Ketika kita menomorsatukan akal, maka kita akan menganggap diri kita sebagai Tuhan. Tapi ketika kita memiliki hidayah agama, maka kita akan meyakini ada kekuatan yang maha besar yang mengontrol kita. Tidak bisa kita menangis ketika kita berbahagia. Mungkin menangis tapi terharu, bukan menangis terisak-isak. Dan tidak bisa kita tertawa terbahak-bahak ketika kita berduka. Mungkin seseorang telah meninggalkan kita selama-lamanya, ataukah di antara keluarga kita ada yang meninggal dunia. Tidak bisa kita mengontrol diri kita menjadi orang yang tertawa terbahak-bahak, tidak bisa. Karena ada kekuatan yang maha besar yang tidak bisa kita lampaui. Karena kita ini terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tak ada batas. Allah Maha Pengasih, Allah Maha Kuasa. Jadi hidayatuddin, hidayah beragama. Butuh kita yang namanya beragama. Secara akal tidak masuk akal. Kita bersedekah, kita mengeluarkan harta kita, secara akal berkurang. Tapi secara agama tidak, itu bertambah. Para pemirsa, Ma'rifatun Akademi yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian betul hidayah agama itu sudah terjelas di hadapan kita. Kita sudah tahu bahwasanya azan berkumandang, wajib sholat 5 waktu. Akan tetapi kalau tidak ada yang namanya hidayah yang kelima ini yang sangat kita butuhkan, supaya kita menjadi orang yang terpetunjuk, kita menjemputnya. Apa itu? Hidayatul Taufik. Hidayatul Taufik. Petunjuk arahnya. Sebetulnya sudah ada arahnya untuk menuju ke tempat itu. Itu namanya Hidayatul Taufik. Atau butuh kita yang namanya Hidayatul Taufik. Hidayah yang bersambung antara keinginan Tuhan dan keinginan hambanya. Misalkan biasanya Ramadan orang bertarawih itu kan kebanyakan malam pertama sampai malam ke-6. Malam ke-7 entah kemana, mungkin sudah mabar atau apa. Pergi cari bakso dan seterusnya. Banyak begitu. Yang janjian sama temannya, ayo kita mabar di sini. Saya sudah bisa ranking. Saya sudah push rank dan seterusnya. Nah, mungkin itu ada orang yang beri kayak mau belanja dan seterusnya, mau nongki di warkop dan seterusnya, mau mabar dan seterusnya. Tapi karena dia berpikir, masa tahun lalu saya hanya selalu main game, tahun lalu juga Ramadan saya tidak pernah mengaji, tahun lalu Ramadan saya tidak pernah full tarawih saya selama Ramadan, masa tahun ini saya masih begitu. Kemudian dia menyimpan HP-nya, dia off-kan, nonaktifkan kuotanya, menuju dia ke masjid. Inilah orang yang mendapatkan hidayah taufik. Masa tahun lalu saya tidak bisa khatam Al-Quran, hari ini, tahun ini Ramadan ini harus saya khatam Al-Quran. Mendapatkan hidayah taufik artinya bersambungan antara keinginan Tuhan dan keinginan hamba. Jamaah Ma'rifatun Akademi yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsep hidayah itu ada yang dijemput, ada yang kita tinggal menerima. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Untuk sesi tanya jawab saya kembalikan kepada panitia. Silakan panitia. Baik. Masya Allah, sangat luar biasa sekali ya teman-teman. Terima kasih banyak Ustadz atas pemaparan materinya. Semoga kita bisa mengamalkan dan menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Baik, selanjutnya memasuki sesi tanya jawab dan diskusi selama 15 menit. Kami bataskan 3 pertanyaan. Acungkan tangan dan on mic, lalu sebutkan nama dan pertanyaannya apa. Atau teman-teman bisa menyanyikan melalui kolom pesan yang tersedia. Baik, silakan teman-teman yang ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak. Silakan Kak. Pertanyaannya apa?
Oh, sebentar, Ustaz, sebentar. Ini tadi saya baru tahu. Eh, ini kan kita membahas tentang hidayah ya, Ustaz ya. Eh, hidayah itu seperti yang saya bilang tadi, bahwasanya hidayah itu kita jemput gitu. Dan itu juga seperti yang sudah saya pahami gitu, Sabar Ustaz dulu, ya. sabar. Halo? Halo Ustaz, terdengar Ustaz? Iya, iya, terdengar, terdengar. Jadi di sini kita keluar teman-teman. Anak-anak nanti. Ya, maaf ini sebentar. Ini sebentar, sebentar. Afwan Ustaz. Jadi tadi kan membahas tentang hidayah Ustaz ya. Ustaz bilang tadi Iya. bahwasanya hidayah itu kita menjemput hidayah. Nah, jadi hidayah itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala juga gitu. Nggak ada orang yang menunggu datangnya hidayah gitu. Melainkan Allah itu sudah memberikan hidayah, tetapi tinggal kitanya aja mau nggak untuk menjemput atau mengambil hidayah gitu itu. Nah, jadi yang mau saya tanya, ini yang kita eh, apa namanya yang mau kita maksudnya hidayah yang dimaksud dengan pembahasan Ustadz tadi itu hidayah yang seperti apa Ustadz? Karena yang saya tahu hidayah itu ada 4 Ustadz yang saya tahu. Ada hidayah fitrah, yaitu apa namanya? Naruh dasar manusia yang telah Allah tanamkan sejak lahir gitu Ustadz. Untuk cenderung kepada kebaikan dan kebenaran kalau hidayah fitrah. Kalau hidayah ilmu itu sebuah pengetahuan atau pemahaman melalui ajaran agama gitu Ustaz kan, seperti membaca Al-Qur'an, membaca hadis atau nasihat ulama gitu. Adapun yang ketiga itu adalah hidayah taufik gitu Ustaz. Hidayah taufik itu yang saya tahu kemampuan untuk apa namanya? Untuk mengamalkan kebenaran setelah mengetahuinya gitu. Kemudian hidayah taufik ini adalah bentuk hidayah tertinggi yang hanya Allah berikan kepada hambanya yang dikehendakinya gitu kan. Jadi hidayah taufik ini itu kan berarti ketika Allah memberikan hidayah taufik ini itu kepada salah satu hambanya gitu. Nah, di situ hambanya itu akan menjauhi dari segala hal-hal yang batil gitu, melainkan dia itu mendekati kepada hal-hal yang apa namanya? Mendekati kepada hal-hal yang baik gitu kan ya. Nah, jadi hidayah yang dalam pembahasan Ustadz tadi itu tuh hidayah yang mana Ustadz? Karena apa namanya? Kalau hidayah yang seperti hidayah fitrah tadi itu kan kita kan bukan menjemput Ustaz ya, melainkan itu memang udah diberikan oleh Allah gitu sejak kita lahir gitu Ustaz. Nah, jadi hidayah yang Ustaz maksud tadi itu hidayah yang seperti apa Ustaz? Dan eh, apakah semua hidayah itu membuat kita itu bisa mendekatkan diri kita kepada Allah gitu? Mungkin itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum. Baik. Baik, terima kasih Kak. Silakan Ustadz untuk menanggapi pertanyaan dari Kak Adli. Silakan Ustadz. Baik, kepada Ustadz Farid, Afan untuk menjawab pertanyaan Oh, dari baik. Kak. Mikrofonnya dari itu tadi. Oke, siapa yang namanya tadi yang bertanya? Nama saya Faisal Agilsat, saya dari Aceh. Di sini saya dari media partner Sahabat Muslim Akhwat Ikhwan. Oh, iya, saya kurang ini tadi. Sinyalnya mungkin kurang bagus pas menyebut nama. Ikhwan siapa namanya itu?
Sedikit. Adeli. Fadli. Iya Ustaz. Adeli boleh, Fadli boleh. Auto dikit aja karena tadi suaranya tidak terlalu jelas. Baik, terima kasih Aki. Alhamdulillah, Allah yafiquka. Allah Subhanahu wa taala semoga mencukupkan antum dan senantiasa memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Pertanyaan yang luar biasa. Ini hidayah yang disebutkan, yang dibahas ini hidayah apa sih? Hidayah. Kalau hidayah itu dijemput, dia di antara mana dalam tiga itu? Yang empat ya, tiga ya tadi disebutkan sama saudara kita dari Aceh. Kalau saya referensinya dari Syekh Mustafa Al-Maraghi itu 5. Hidayah yang pertama tadi itu hidayah yang fitri yang disebut itu, yang keinginan. Sejak kecil memang kita bisa menangis, berteriak, seterusnya. Kemudian yang panca indera itu hisiah. Ya. Sehingga orang bisa melihat, merasakan, dan seterusnya. Apa? Alhamdulillah. Masuk di wilayah yang terbatas konsep hidayah itu dijemput atau diterima. Kita menjemput atau diterima itu masuk di wilayah hidayah akal. Kalau kita menjemputnya, berarti kita hanya masih berada di wilayah hidayah akal. Allah juga ada petunjuk yang kita Sudah jam berapa? Oh, jam 10. Allah alam bisa istirahat di sana. Assalamualaikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah yuwaffiquka akhi fillah yang ada di Aceh. Terima kasih. Tadi disebutkan bahwasanya pertanyaannya, hidayah macam apa yang Ustaz sampaikan ini? Dalam pembahasan ini hidayah yang beliau tahu, hidayah itu ada 4 ya, ada 3 ya. Hidayah fitriyah, hidayah apa tadi? Dan hidayah taufik yang tertinggi, betul. Kalau yang tadi kami paparkan itu referensinya dari Syekh Mustafa Al-Maraghi, Tafsir Al-Maraghi. Di situ hidayah ada 5. Hidayah naluriah atau keinginan itu sudah ada sejak lahir. Seorang bayi bisa mengeluarkan suara, mungkin dia menangis atau berteriak. Kemudian hisia panca indera. Kemudian daerah kok baca ini tadi. Hidayah akal. Di sini wilayahnya. Wilayahnya apakah hidayah itu dia dijemput ataukah diterima? Sebetulnya itu hanya persepsi manusia bahwasanya hidayah itu dijemput, hidayah itu diterima. Itu sebenarnya ada, sudah ada. Berarti hidayah naluriah yang fitriyah itu hidayah akal, hanya saja dia butuh sentuhan untuk menyambungkan hidayah itu agar senantiasa nanti mencari agama itu senantiasa bisa dipupuk dan dirawat sehingga dia melahirkan ketakwaan dan itu menuju usul ke hidayah itu taufik. Hidayah taufik. Taufik itu apa? Dari kata wafaqa yuwafiq. Muwafiq. Dia adalah sepakat antara Tuhan dengan hambanya. Jadi hidayah yang tertinggi apapun tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta. Kalau sudah mendapatkan hidayah, dia akan jalani. Dia akan melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala tanpa gangguan dan tanpa kendala, karena Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati, melindungi, memberikan perlindungan terbaik, penjagaan terbaik bagi hamba-hambanya yang sudah berada pada hidayah itu taufik. Terima kasih pertanyaan yang bagus mengenai pembahasan kita hidayah di wilayah hidayah mana. Itulah wilayahnya hidayatul akal. Mulai dari kita ini ada yang kemudian mencari hidayah itu tentu dengan akalnya.
Dan ada kemudian menjemput hidayah itu tentu dengan jiwanya. Artinya jiwanya sudah matang, dia sudah bagus agamanya sejak dia kecil, dididik dan dirawat oleh orang tuanya, dibimbing sehingga mendapatkan yang namanya hidayah, hidayah agama. Tapi di situ masih butuh yang namanya perawatan agar senantiasa nanti di akhirnya menghembuskan kalimat la ilaha illallah. Itulah husnul khatimah, berada di jalan takwa, hidayatut taufik. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih saudaraku yang dari Aceh. Oke, masih ada lagi? Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Baik teman-teman, silakan yang angkat tangan boleh langsung open mic ya teman-teman. Tafadol. Ini Ustadz Afan, ini ada pertanyaan dari Kak Muhammad Alwi di kolom pesan. Dari Kak Raja Syaidil di kolom pesan. Ustadz, adakah amalan yang bisa kita menjemput hidayah, Ustadz? Pertanyaannya seperti itu. Baik, kepada Ustadz kami persilahkan untuk menjawab. Amalan yang paling bagus untuk menjemput hidayah itu adalah mujalasatul ulama. Duduk, berhimpun, banyak nongkrong sama ulama. Itu hidayah yang bagus, hidayah yang terbaik. Untuk menjemput hidayah ya maksudnya. Metode atau amaliyah yang terbaik mujalasatul ulama. Duduk bersama dengan ulama. Kenapa? Al-Quran iya bagus, kita bisa baca, tapi nggak bisa kita baca Al-Quran dengan baik. Nggak bisa kita memahami sendiri Al-Quran tanpa bimbingan ulama. Mungkin kita bisa baca terjemahan, tapi kalau hanya baca terjemahan tanpa penjelasan ulama, kita bisa sesat dan bisa menyesatkan. Jadi amaliyah yang terbaik adalah mujalasatul ulama, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, senantiasa berdoa. Jadi nongkrong sama orang yang memiliki ilmu agama yang tinggi, bukan orang yang bagus beragama ya. Kan ada orang yang bagus beragama. Saat ini biasanya orang cenderung orang yang sudah bagus beragama kelihatannya dia rajin sholat dan seterusnya dianggaplah ustadz, dipanggillah ustadz, padahal bukan seorang alim. Dia hanya seorang abid, belum masuk di wilayah alim, belum masuk di wilayah ulama. Meskipun dia sudah hafal Quran, dia bisa imam dan seterusnya, dia bisa menjelaskan tentang ilmu pengetahuan, tapi belum masuk kepada nilai-nilai ilmu agama itu, maka itu belum disebut sebagai ulama. Hanya sebagai da'i, hanya sebagai penceramah, hanya sebagai imam masjid dan seterusnya. Belum masuk kategori ulama. Ulama itu 3 kategori. Dia sebagai alim, dia memahami ilmu tafsir, usul tafsir hadis, usul hadis fikih, usul fikih. Ulama hukama yang kedua, dia fokus pada pensucian jiwa, tazkiyatun nufus. Ya, dia bertarikat, mengamalkan zikir dan wirid, sehingga bijaksana, arif. Yang ketiga adalah kubara. Bukan hanya dia sebagai orang yang alim mengerti fikih, tafsir, hadis, dan semua ilmu agama. Iya, ilmu-ilmu yang mumpuni dalam agama Islam. Bukan hanya memahami, tapi juga beliau itu bertarikat, meniti jalan sufi, memiliki banyak guru. Taubahnya seperti sultan terbaik yang memiliki juyushun khairul juyush. Tentara-tentara terbaik. Itulah siapa? Sultan Muhammad Al-Fatih. Gurunya itu seorang sufi sehingga dia bisa menaklukkan Konstantinopel, yang sekarang kita kenal dengan Turki. Itu karena berguru dengan seorang kubara. Sultan terbaik memiliki tentara-tentara terbaik. Kenapa? Karena memiliki yang namanya mursyid, guru, seorang ulama yang kubara. Bukan hanya hukama, bukan hanya seorang alim, tapi kategori ulama yang ketiga, kubara. Dia seorang alim dan juga hukama.
Jadi saya kira itu, saudaraku, akhi fillah, mudah-mudahan bisa kita amalkan itu, cari kita uang dimanapun kita berada, mau kemana kita niatkan. Pada tempat itu kita mau ketemu dengan seorang alim, kita tabarruk, mengunjungi, dan kita berkenalan, bahkan minta nasihat. Terima kasih. Masih ada? Baik, terima kasih Ustadz. Baik, untuk teman-teman yang mengangkat tangan, Kak Zahra, apa ada pertanyaan Kak? Jikalau ada, boleh langsung open mic. Mungkin untuk Kak Alwi, mengangkat tangan, apa ada pertanyaan Kak? Baik. Baik Ustadz, mungkin pertanyaannya sudah cukup. Iya, terima kasih. Baik. Baik, terima kasih kepada Ustadz Faris atas jawabannya. Terima kasih juga kepada peserta kajian malam ini yang telah mengajukan pertanyaan yang sangat luar biasa sekali. Baik, acara yang selanjutnya adalah doa yang akan dipimpin oleh pemateri kita pada malam hari ini. Kepada Ustadz Farid kami persilakan. Oh iya. Kepada Ustadz untuk memimpin doa untuk kami Ustadz, silahkan Ustadz. Baik, mari kita sama-sama berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa merahmati kita, memberikan kita hidayahnya, sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan hidayah din, hidayah agama, dan juga sampai kepada ketakwaan dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. بسم الله الرحمن الرحيم رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأول والآخرين اللهم افتح علينا فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا ونور قلوبنا يا رزاقنا واغفر أموالنا ثبت إيماننا إلى خيرنا ومن شر عبادنا اللهم اغفر حوائجنا برحمتك Allahumma ya Allah, ampunilah kami semua adalah hamba-Mu yang hina dina. Maafkanlah kami semua ya Allah, kami punya dosa kepada orang tua kami. Ampunilah ibu, ampunilah bapak kami. Kami susah mendapatkan petunjuk mungkin karena kami banyak dosa sama ibu. Kami sulit untuk melaksanakan ibadah-ibadah, mendapatkan hidayah agama-Mu, mendapatkan hidayah taufik-Mu karena kami mungkin banyak dosa sama bapak. Kami semua beda rasanya Allah ketika sudah tidak ada orang perlu kami mencium tangannya ketika kami selesai sholat, tapi bagi yang sudah tidak ada orang tuanya ya Allah, dia bisa mengangkat tangan menengadah ke langit dan berkata, ya Rabb, ampun diriku, ampunilah dosa orang tua, serta sayangilah mereka semua berdua, serta guru-guru kami Allah sayang mereka semua. Bagaimana mereka semua mendidik dan menyayangi kami, mendidik dan membimbing kami sehingga kami dapatkan hidayah dari Allah sampai saat ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah terimalah segala doa kami, kabulkanlah hajat kami. Wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Masya Allah, terima kasih Ustadz. Baik, dengan pembacaan doa tersebut berakhir juga acara kita pada malam hari ini. Baik, yang terakhir adalah penutupan sebagai wujud rasa syukur kita atas kehadirat Allah dan dengan harapan semoga acara pada malam hari ini bermanfaat bagi kita semua. Marilah kita bersama-sama mengucapkan Alhamdulillah, Alhamdulillahirabbil alamin. Usai sudah acara kita pada malam hari ini, saya selaku pembawa acara memohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatian. Sampai jumpa kembali di kajian Marifatun Akademi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya. Terima kasih Ustadz. Terima kasih teman-teman yang sudah meluangkan waktunya. Sampai jumpa di kajian Marifatun Academy minggu depan ya teman-teman. Jangan sampai terlewatkan. Terima kasih. Syukron.